Halo teman-teman, oke pada kesempatan kali ini kembali lagi ke channel Paskalis ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengalaman. Jadi kemarin itu air radiator saya itu tiba-tiba eh, sering habis ya. Pertama gejalanya sering habis, tapi saya tidak menyadari ya, saya ganti coolant biasa sih kemarin itu. Nah, itu sering habis. Nah, kemudian setelah itu tiba-tiba saat saya pakai jalan itu mesin saya tiba-tiba overheat ya. Jadi overheat. Nah, gejalanya dari sini overheat, jadi kepanasan sehingga pada sistem kelistrikannya menjadi rusak semua ya. Nah, saya pikir itu kerusakannya ada di radiator yang bocor sehingga pendinginan yang tidak sempurna. Nah, untuk kerusakan dari radiator itu sendiri ya, itu bisa kita jumpai. Untuk ciri-cirinya biasanya ya sering habis tadi ya. Kemudian suhunya tidak normal. Nah, untuk penyebabnya berbagai macam teman-teman. Yang pertama itu adalah biasanya katup dari seal dari penghubung selang radiator ini sudah rusak ya. Sudah rusak di sini artinya sudah berkerak teman-teman. Jadi sahabatku semuanya, ketika ini sudah bergerak otomatis harus diganti ya kartunya ya, karena di sini ada fase vakum, ada fase saat dia mulai menyedot ataupun mengembalikan ya ke selangnya ini tadi ya. Nah, kemudian selain itu kerusakan bisa datang dari ini ya teman-teman, dari radiatornya sendiri ya. Ini kalau ada bocor tipis pada pendinginnya itu otomatis dia akan bocor dan akan mempengaruhi panas ya. Jadi ini walaupun bocornya seperti seujung jarum itu sangat berpengaruh sekali ya. Kemudian selanjutnya kerusakan pada radiator yang sering terjadi itu terletak panas itu biasanya ini ya teman-teman ya, pada bagian selang penghubung antara mesin dengan radiator ya. Ini biasanya selangnya ini sudah rusak begitu ya, atau sudah tidak lentur lagi. Nah, kemudian pada bagian lem ini teman-teman yang mungkin sudah tidak rapat atau bagaimana sehingga kalian harus memberikan lem atau sealer ya. Ini sealernya harus high temperatur ya teman-teman, tidak boleh sealer yang sembarang, sealer putih atau sealer hitam. Ini sudah ada sealernya sendiri high temperatur, untuk sampelnya sudah habis ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan radiator itu sering boros ya. Nah, ternyata kemarin setelah saya bongkar kembali, jadi mobil saya ini sebelumnya saya tidak tahu sejarahnya ya. Jadi itu ketika di jumper itu ternyata mesinnya langsung menyala ya teman-teman. Mesinnya langsung menyala itu sehingga fan radiatornya itu menjadi rusak dinamonya. Nah, itulah jadi penyebab overheat utama dari mesin saya. Nah, setelah dibongkar itu ternyata kerusakannya terletak pada outlet ya, pada termostat itu ternyata tidak ada termostatnya teman, sama switch dari temperaturnya juga tidak jalan, makanya ini diganti switchnya temperaturnya teman-teman ya. Nah, switchnya kan ada di sini, letak switchnya aku gak ketok ini, bentar ya. Nah, ini untuk switch temperaturnya itu terletaknya ada di sini ya teman-teman ya. Dari ini switchnya ya, ini switchnya yang sudah terpasang. Nah, itu ternyata switchnya itu bawaannya baik switch ataupun termostat ataupun outletnya itu sudah grepes ya. Sedangkan sudah grepes itu dia akan menyalurkan pipa atau selang tadi itu menjadi rembes dan bocor. Nah, itu penyebabnya kenapa kok air radiator saya ternyata habis ya. Jadi sering habis gitu. 5 hari sekali pasti ngisi, jadi ada rembes di sini. Itu menyebabkan kenapa kok bisa ya. Nah, terus selain itu juga ketika ini mobil dinyalakan itu langsung fan dari mesin itu akan menyala. Jadi penyebabnya adalah ininya sudah mulai rusak ya, diganti. Maklumlah mobil tahun segini. Tapi ternyata kerusakannya ada di tempat yang lain teman-teman. Setelah kemarin ada kejadian overheat. Nah, overheat itu disebabkan karena
kondisi dari fan-nya itu tidak mau langsung ketika di starter nyala, fan-nya langsung berputar, atau istilahnya di jumper ya teman-teman ya. Nah ini di jumper itu menyebabkan kerusakan tadi. Nah kemudian selanjutnya dari fan tadi yang sudah rusak, dinamonya tidak mau muter, itu menyebabkan mesinnya menjadi panas. Nah setelah itu saya coba untuk mengganti dinamonya supaya bisa hidup lagi ya. Sudah bisa. Jadi ini mesinnya ketika di on kan itu langsung jumper, langsung mesinnya fan-nya langsung nyala. Nah biasanya kita tidak tahu nih mesin yang langsung nyala itu biasanya penyebabnya kalau mesin langsung nyala itu ada beberapa kerusakan mungkin yang mempunyai mobil sebelumnya. Antara lain itu adalah termostat, kemudian ada ISC yaitu switch pada temperatur pada mesin mobil ya, itu biasanya sudah tidak berfungsi atau sudah rusak ya. Nah ternyata pada kemarin itu sudah rusak dan ya minta diganti teman-teman ya, sahabat semua ya. Nah itu saya ganti dan ini sudah saya jumper, sudah saya benarkan dan ternyata bisa normal lagi. Nah kemudian setelah itu, setelah overheat tadi, kerusakan dan masalah dari radiator itu ternyata juga bisa diselesaikan ya teman-teman. Nah ini efeknya merembet. Jadi kemarin itu pada outletnya itu ternyata setelah saya bongkar-bongkar pada selang itu ternyata sudah grepes ya teman-teman. Ini tidak kasat mata karena tempatnya ada di bagian penyalur radiator. Ini sudah, nah ini sudah saya ganti ya. Ini yang warna hitam ini. Nah ini sudah saya pasang switchnya di sini. Nah ini sudah saya ganti di sini. Nah itu ternyata ya bisa kembali normal kembali. Untuk partnya sendiri kalian bisa menggunakan part dari Soluna ya. Jadi Soluna itu persis seperti ini, hanya saja kemarin itu tidak, ininya harus dibuatkan lubang lagi. Soalnya dari Soluna ini ininya tertutup, tidak bisa. Untuk bawaan dari Grid Corolla bisa ada, tapi jualnya mahal. Ini harganya cuma 100.000 untuk outletnya ini. Ini sudah jelek dan udah apa rapuh teman-teman. Ini sudah rapuh sekali, sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi untuk kerusakan yang sering mengalami seperti ini, maka ini kasusnya akan berlanjut ke radiator ya. Dari radiator tadi yang awalnya mesin langsung di jumper, itu membuat dinamonya menjadi capek, menjadi lelah, yang akhirnya rusak sehingga menyebabkan mesin itu menjadi overheat ketika dilakukan jalan itu dengan kondisi panas, apalagi itu bahaya. Jadi untuk overheat itu sendiri bahaya teman-teman ya, karena ketika overheat itu biasanya kelistrikan untuk model injeksi itu sudah mulai tidak normal ya, termasuk kopling sudah tidak bisa ditekan, kemudian sering kadang kesenel lepas kopling sedikit nggak nyaut langsung mati mesinnya. Nah itu harus dihindari ya. Oke, dari itu jangan lupa kalian untuk selalu memeriksakan kesehatan dari mobil kalian supaya aman. Itu saja yang bisa saya berikan teman-teman. Sekian dan terima kasih.